Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Lyricals. Dan seperti biasa di sore ini, teman-teman, kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan di sore ini semuanya punya kabar baik selalu, tak semangat juga menjalankan ibadah puasa dan juga teman-teman yang masih beraktivitas di sore ini tetap semangat juga tentunya. Di sela-sela sore ini seperti biasa menjelang berbuka puasa saya sharing full insya Allah selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tinggal beberapa hari lagi dan nggak terasa juga ya, bulan Ramadan juga sudah menjadi sudah mau lewat gitu. Mudah-mudahan sih nggak cuma lewat aja, tapi di dalamnya ada satu hal gitu minimal yang benar-benar bisa membuat kita tuh berubah itu dari bulan Ramadan ini. Tentunya banyak sekali sih hikmahnya, cuman minimal ada satu hal kebiasaan baik yang bisa kita teruskan minimalnya ya. Tapi kalau bisa sih seterusnya gitu, jangan cuman saat bulan Ramadan misalkan rutin membaca Al-Quran setiap setelah sholat gitu kan selama bulan Ramadan ini. Nah itu di bulan yang lainnya mudah-mudahan terus dilanjutkan ya, karena bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan untuk kita berlatih, untuk kita menguatkan juga, terutama dari masalah hati kita tentunya gitu kan. Oke, dan tetap semangat aja lah intinya buat teman-teman, jangan sampai melewatkan Ramadan ini dengan hal yang sia-sia begitu. Oke, mengingatkan aja pertama buat diri saya sendiri sebenarnya dan juga buat teman-teman yang nonton video ini. Kali ini mungkin saya akan sekedar menyemangati aja, terutama menyemangati diri, dan mudah-mudahan juga bisa menularkan semangat juga kepada teman-teman melalui video ini. Mungkin kita teman-teman juga yang saat ini sedang berkarya, sedang membangun sebuah karir gitu kan, apalagi memang di usia seperti saya nih, usia 20-30 itu memang lagi masa-masa krusial gitu kan untuk membangun sebuah karir, sebuah karya yang bisa bermanfaat tentunya buat banyak orang. Namun ada kalanya saya pun merasakan ibaratnya ada rasa bosan, bukan bosan sih, lebih kepada kayak jenuh, dan rasanya tuh udah mepet-mepet ke mau berhenti atau menyerah gitu. Kenapa? Karena hal yang kita lakuin, yang kita bener-bener usahakan itu ternyata belum terlihat hasilnya. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal seperti itu saat ini, sudah misalkan nulis contohnya ya, karena saya di bidang kepenulisan nulis, tapi kok nggak bisa membuat saya misalkan berdaya gitu kan, tidak bisa membuat saya mungkin bahagia dan yang lainnya. Mungkin teman-teman juga rasain seperti itu gitu. Karena apa? Karena mungkin kurangnya apresiasi tadi. Padahal teman-teman ya, setelah saya sharing juga dengan yang lebih senior gitu kan, yang mungkin karyanya jauh lebih banyak dibandingkan saya, memang katanya untuk awal-awal itu akan terasa berat, apalagi ketika karya kita tuh belum meledak gitu, ibaratnya belum viral, belum tersebar luaskan gitu. Misalkan buku lah, kita lebih contohnya ke buku lah. Saya nulis buku gitu kan, sudah 2 buku, tapi ibaratnya tidak meledak gitu kan, tidak diketahui banyak orang, tidak dibaca banyak orang, apalagi dibaca gitu. Diketahui aja mungkin ya sedikit aja gitu. Dan itu kayaknya membuat saya tuh hampir ngapain ya mau nulis lagi tuh, kayak berat aja gitu, malas gitu kan, kayak udah capek-capek ngerangkum,
ilmu-ilmu gitu kan. Kemudian juga menatanya juga lewat kata-kata gitu. Kata-kata jadi kalimat jadi sebuah buku gitu. Tapi hasilnya tidak sesuai gitu. Misalkan dari apresiasi, misalkan dari terjualnya buku seperti itu. Mungkin teman-teman ngerasain hal yang sama seperti itu ya. Tapi ternyata setelah saya sharing kepada beberapa penulis-penulis senior, lo gitu baru 2 buku aja udah ngeluh gitu. Katanya sih memang ujian berat itu memang di awal-awal gitu. Ketika kita nih mungkin ibaratnya kayak nguji konsisten nggak sih lo sama apa yang lo perjuangin gitu. Kayak gitu tuh teman-teman ya. Ada seorang senior bilang gitu, lo bisa nggak konsisten tanpa embel-embel apresiasi, tanpa embel-embel karya lo dibeli sama orang dulu gitu. Yang penting lo berkarya dulu sebanyak mungkin. Lo baru 2 doang tapi ngeluhnya udah kayak gitu. Banyak bahkan berhenti. Nggak cuma di penulis doang katanya, rata-rata sih di industri kreatif ya terutama. Misalkan di desain gitu kan, udah desain tapi ternyata nggak laku gitu. Ternyata itu permasalahan yang pelik juga buat para pekerja kreatif gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan masalah, itu hanya alur aja yang harus kita lewati dalam perjalanan menuju titik yang ingin kita capai di puncak nanti gitu. Konsisten nggak sih dengan karya kita? Karena kata Bang Panji juga ya, Panji Pragiwaksono, harusnya kita tuh berpikir bukan apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakuin itu, tapi bahagialah ketika kita ngelakuin itu gitu. Bukan karena apa yang sudah kita lakuin itu kan. Ngelakuin nulis misalnya, udah karena nulis tuh seneng aja gitu, mau dibaca atau tidak, mau laku atau tidak bukunya, ya udah nulis aja. Lo seneng nggak ke situ gitu. Kalau lo seneng lanjutin, kalau enggak ya udah stop. Nah buat teman-teman juga yang merasakan hal seperti itu juga gitu kan, mudah-mudahan sharing kali ini bisa mengingatkan karena kita mungkin baru sedikit teman-teman, karena kita mungkin belum bagus juga, belum saatnya juga untuk dikenal luas gitu kan, dikenal banyak orang, karena emang kita pun belum siap gitu. Kayak misalkan YouTube ini gitu, view-nya sedikit, kenapa? Ya bisa jadi kontennya yang disampaikan kurang dapat nih kepada penontonnya. Yang kedua kualitas video gitu, itu juga bisa jadi sih. Tapi saya senang aja sih teman-teman ya, saya lakunya senang aja sharing seperti ini daripada cuman di kepala aja, atau kadang saya menuliskannya untuk apa ya, tertentu gitu, untuk ide-ide tertentu ya mas saya tuliskan aja. Tapi untuk hal-hal yang kayaknya memang harus di-up gitu, harus diucapkan seperti ini, dikomunikasikan secara lisan, ya saya komunikasikan lewat ini ataupun lewat podcast ya di Spotify misalkan. Atau di sini juga saya share juga ya podcastnya. Maksudnya podcast yang hanya suara gitu. Itu jadi media saya untuk curhat aja gitu. Mencurahkan ide-ide saya, mencurahkan isi hati juga. Jadi intinya itu teman-teman ya, jangan menyerah. Kalau kita senang ngelakuin hal itu, lanjutkan. Kalau memang nggak senang, kita cuman menunggu hal yang baik dari ketika kita kerjanya doang, berarti ya ada yang salah juga dari niat kita. Apalagi kita sebagai pemula di bidang yang sedang kita geluti, tetap belajar, tingkatkan kualitas diri, tingkatkan kemampuan diri, biar nanti ada masanya kita akan terbang dan akan diketahui banyak orang. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di sharing edisi kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat seperti biasanya, tapi ada poin yang bisa teman-teman ambil, dan muter-muter juga, tapi mudah-mudahan ada sebenang merah gitu kan yang bisa teman-teman ambil gitu tentunya ya. Oke, sampai ketemu lagi di sharing edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.